Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, mulai dari nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang paling besar yang kita rasakan hingga sekarang, yaitu nikmat iman. Karena dengan nikmat iman ini, kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda kita Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang ini, sehingga kita dapat mengenal apa itu Islam, iman, dan ihsan. Pada kesempatan kali ini, pengajian akad pagi Masjid At-Taqwa Patemuan bersama dengan beliau Ustadz Kasmuib. Beliau merupakan salah satu dosen di Fakultas FMIPA UNES. Tanpa memperpanjang waktu lagi, pada Ustadz Kasmuib, monggo dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yuntiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulul karim. Jamaah pengajian akad pagi Masjid At-Taqwa Patemuan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini, di pagi hari ini Allah kuatkan kita, badan dan hati kita untuk melaksanakan suatu kewajiban agama. Taklim bersama-sama kita mengkaji bab agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga aturkan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma amin. Jamaah pengajian Ahad pagi yang dimuliakan Allah. Kalau pada minggu-minggu yang lalu kita bicara tentang hubungan Quran dan sains, yang tentunya sangat banyak ya ayat-ayat Quran itu. Kalau kita punya 800 ayat itu ya luar biasa. Maka hari ini saya akan menyampaikan materi tentang hadis dan sains. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan kalau kita bicara tentang ayat Quran dan hadis yang berkaitan dengan sains, saya kira pembicaraan kita kalau seminggu sekali hanya membahas 15 ayat Quran dan hadis, ini bisa 1 tahun. Tentu dengan pembicara yang sesuai dengan keahliannya. Ya. Pembicara yang sesuai dengan keahliannya. Katakanlah ayatnya 744, ada satu pendapat jumlah ayat sains segitu, kemudian dari Zahlur An-Najjar, ayat hadis yang berkaitan dengan sains kurang lebih 60-an, 60 lebih.
Sehingga kalau digabung ayat Quran dengan hadis yang berkaitan dengan sains itu 800, kita bagi dalam 52 minggu, itu kurang lebih 15-16 ayat dan hadis. Sehingga pembicaraan tentang hadis, Quran, dan sains ini setahun. Kalau mau istiqomah seminggu sekali 15 ayat dan hadis. Dengan pembicara yang berbeda. Artinya sesuai dengan bidang keahliannya. Karena tafsir ilmi ini menuntut keahlian ya. Sesuai dengan bidang sains tentunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kutip satu ayat ini untuk menjadikan kita yakin bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu kebenaran. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Rasulullah SAW yang berupa ayat-ayat Quran, ya, sesungguhnya yang sampai kepada Rasulullah itu adalah ayat Quran satu kebenaran, bukan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu kebenaran. Ya. Kalau kita ada ragu sedikit pun bisa batal iman kita ya. Karena itu yakin. Kita paham atau tidak paham, kita amalkan atau tidak, dalam pengertian belum bisa mengamalkan, tapi keyakinan harus 100% ya. Bukan 99,9 nih. 100%. La taqdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijinna. Tentu kita tidak boleh berbohong atas nama Rasulullah SAW ketika kita meriwayatkan satu hadis. Maka hati-hati dengan derajat hadis yang kita sampaikan. Apalagi kepada orang lain. Fa innahu man kadzaba alayya falyalijinna. Kalau kita sudah tahu bahwa itu palsu misalnya, terus kita sampaikan kepada orang lain, falijinnar, kita bisa masuk neraka. Silahkan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Karena itu, ketika kita akan membahas sains, kita juga harus berdasarkan pada ayat dan Quran yang supaya kita semakin yakin bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hanya ada beberapa hal yang nanti kita bahas supaya kita semakin proporsional. Karena hadis yang sampai kepada kita ini bukan semuanya sahih. Ada yang sahih, hasan, dhaif, ada yang maudhu. Maudhu tentunya bukan hadis ya. Kalau palsu ya sudah bukan hadis. Ya. Kalau pengkabarannya ya. Tapi dalam pengertian hadis dari baginda Muhammad SAW, maka yang maudhu itu mesti bukan hadis ya. Sekalipun hadis dhaif jiddan, tapi ulama ada yang berpendapat boleh digunakan untuk masalah-masalah fadhail, keutamaan beramal. Ada juga yang berpendapat tidak boleh ya. Ya silakan, itu ikhtilaf ya. Bagian awal dari materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan di Pondok Tauhid hari Senin kemarin. Tapi baru pendahuluan, karena waktunya sangat pendek ya, hanya setengah jam. Baru pendahuluan, belum masuk hadis, sudah habis waktunya. Karena itu saya ringkaskan pendahuluannya ini, kemudian nanti kita masuk pembahasan hadis-hadisnya. 60 hadis lebih, itu ya kurang lebih. Kalau per minggu hanya 10 ya luar biasa, berapa minggu nantinya. 6 minggu atau 2 bulan. Ya. Sakit nih. Pengantar saja. Beberapa buku menjadi bacaan dalam materi ini, Bapak Ibu. Monggo nanti dibahas tuntas, dibaca di dalam bukunya. Ada banyak sekali. Saya berikan pada daftar bacaan yang sudah saya baca itu ada berapa puluh buku ya. Dan berbagai jurnal. Jurnal mungkin lebih dari 30 yang saya baca. Ya. Karena memang harus saling kait antar satu fenomena hadis dengan hadis yang lain. Yang pertama, bahwa Quran hadis ini adalah sumber informasi dan sekaligus sumber ilmu pengetahuan. Jenis apapun ilmu pengetahuan. Ya. Dan tentunya berkaitan dengan berbagai hal. Kalau kita dalam pilar agama ya akidah, ibadah, akhlak, ya, muamalah, muasyarah, ya. Muamalah, muasyarah, akhlak. Berbagai hal yang memang berkaitan dengan kehidupan manusia yang menjadi dasar
kita untuk beramal. Ya, bukan hanya Zaghlul An-Nazar. Ini geolog ya dari Mesir kalau nggak salah ya, yang memang bukunya sangat terkenal. Bukunya nanti kalau yang butuh bisa saya kirim filenya. Ya. Yang jelas pertama bahwa Quran Sunnah memuat mukjizat, ijaz ilmi, kemukjizatan ilmiah. Ini sangat terkenal istilah ini ya, ijaz ilmi, kemukjizatan ilmiah. Bahwa apa yang ada di alam, ayat-ayat kauniyah itu adalah memuat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran jelas sebagai satu mukjizat, konten Al-Quran pun ada banyak memuat tentang peristiwa mukjizat terkait dengan alam, terkait dengan diri manusia sendiri dan sebagainya. Ya. Begitu pula sunnah, hadis baginda Muhammad SAW pun sama. Di samping terkait dengan ayat-ayat hadis-hadis yang akidah, ibadah, akhlak, muamalah, muasyarah misalnya ya. Tetapi di dalamnya kadang-kadang dalam bentuk tamsil memuat ijaz ilmi, kemukjizatan ilmiah. Ini sudah saya sampaikan pada beberapa minggu yang lalu bahwa sebenarnya Quran tidak perlu ada konfirmasi dari ayat-ayat kauniyah. Kita paham bahwa Quran, hadis, ayat-ayat kauniyah semuanya itu saling sambung bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ayat-ayat kauniyah yang dikabarkan berbeda dengan ayat Quran ataupun hadis. Alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari baginda Muhammad SAW yang tentu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin berbeda. Sehingga Quran tidak perlu justifikasi, konfirmasi dan sebagainya dari hal lain. Hanya saja untuk pemahaman manusia ini memang karena kelemahan kita ya di dalam memahami fenomena gejala alam, objek alam atau objek di sekitar kita atau pada diri kita, sehingga butuh metode-metode yang dilakukan sehingga bisa paham. Ya. Ada dua, apakah pemahaman ilmiah yang kemudian dicarikan justifikasinya dalam Al-Quran? Ya. Yang ini yang bisa berbahaya, yang satu ini. Sebab kalau justifikasinya salah, apa kemudian niat Qurannya salah? Ya. Kan belum tentu. Nah, kalau pemahaman Al-Quran yang kemudian menjadi inspirasi bagi riset, ya. Tentu kalau kita memahami Al-Quran dengan benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak mudah. Bagaimana kita mentafsir Al-Quran, tentu tidak bisa dengan rasional kita. Sekalipun kita memahami ayat Quran dengan benar, tetapi kalau tanpa dasar yang kuat, ilmu-ilmu yang tepat, maka kita bisa jadi salah. Rasionalitas kita ini bisa menjadi menyesatkan. Ya. Tapi ini bisa menjadi inspirasi bagi ilmu pengetahuan dan berapa banyak ayat Quran yang 800-an lebih. Ya. Oke, saya singkat aja. Yang pertama seperti ini, bucailisme. Pemahaman Islam terus justifikasinya daripada fenomena sains misalnya. Ini bisa berbahaya. Ya. Sekalipun objektif dan tanpa prasangka ya. Dikhawatirkan tadi ketika sainsnya kemudian berganti, ya ingat kita sudah memahaminya betul bahwa sains itu tentatif, konsep hukum apapun itu tentatif, ya, mungkin hanya 1-2 abad. Ya. Tapi kalau kita memahaminya bahwa Quran itu mutlak kebenarannya, maka nggak masalah. Ya. Al-Quran tidak mengandung suatu pernyataan yang dapat dikritik dari segi pandangan ilmiah di zaman modern. Kalau ini kebenaran mutlak. Seandainya kita punya keyakinan seperti ini, oke. Bahwa kalau sains berubah, maka sainsnya yang salah. Ingat bahwa sains itu berdasarkan data-data. Data-data itu diperoleh dari detektor, instrumen. Instrumen itu tergantung kualitasnya. Ya, tergantung kualitasnya. Saya baik kepala lab kimia memiliki di sana ada banyak instrumen modern, harganya miliaran. Itu pun bukan menjadi jaminan bahwa data yang dikeluarkan itu benar. Ada banyak variabel. Baru kemarin dikalibrasi harga 1 miliar AS misalnya. Ternyata tidak akurat. Ya, ada batas namanya batas deteksi ya. Limit detection. Kalau ternyata masih tinggi ya
Itu ayat yang harganya alat yang harganya 1 miliar itu pun belum akurat. Baru kemarin dikalibrasi. Jadi seperti itu. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai 100% data ilmiah, data sains, kalau alatnya saja belum akurat. Nah itu. Jadi sangat berbahaya kalau kita mempercayai bahwa data dari instrumen itu adalah 100% akurat. Ini sudah, saya kira nggak usah, karena ini saya ringkas saja. Begitu pula terkait dengan penafsiran ayat sains, ayat Al-Quran. Ayat sains artinya ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan sains. Ya. Ada banyak klaim metodologi yang mungkin perlu dikritisi, ya, perlu dikritisi. Bisa jadi kita metode yang kita pakai salah untuk memahami atau untuk menyimpulkan i'jaz ilmi, kemujizatan ilmiah itu, sehingga seolah bertentangan dengan Al-Quran. Bisa jadi ada cacat klaimnya dan metodologi. Ya tadi terkait dengan instrumen dan sebagainya. Ya. Nah, ringkas saja. Ajaran Islam yang suci pasti kita tidak bisa apapun karena kebenarannya adalah mutlak. Ini juga sama bahwa kesadaran religius, ini Osman Bakar, beliau seorang profesor, saya sering mengikuti webinar beliau secara langsung. Kalau kita mengikuti insya Allah, ya ternyata Malaysia juga sama ya, walaupun tidak banyak seperti di Indonesia. Kesadaran religius sebagaimana yang dialami ya oleh para ulama salaf. Ya. Tauhid merupakan sumber dari semangat ilmiah. Ini penting. Sebagaimana kita datang ke sini juga karena tauhid. Percuma kalau kita datang ke sini hanya menambah ilmu, tapi bukan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pengertian percuma, tidak ikhlas, ya sudah gugur. Ikhlas hanya karena Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada tambahan. Kesadaran religius, kita ingin memahami fenomena sains, gejala sains dan sebagainya, semata-mata untuk kita semakin yakin kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, semakin yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di Al-Quran, semakin yakin dengan ayat-ayat Allah ada di depan mata kita, yang semuanya berlaku untuk kita. Segala kebesaran Allah tampak di depan mata kita. Dan semoga hati kita semakin bisa memahami kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kesadaran religius ini penting. Itu yang menjadikan, sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu ketika kita membahas tentang kontribusi ilmiah cendekiawan atau ulama-ulama zaman dulu. Dan mereka sangat kuat sekali dan semuanya ternyata didasarkan pada kesadaran religius terhadap tauhid. Dan ternyata apa yang dihasilkan oleh para cendekiawan, para yang sekarang kita seperti Albert Einstein dan sebagainya itu ya, itu pun akhirnya mereka tunduk bahwa semuanya menuju kepada satu kesadaran penghambaan. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka mengatakan Tuhan, ada zat yang mengatur segalanya, ada zat yang telah menciptakannya. Ya, sekarang kita masuk pada hadis sains. Itu tadi pengantar karena tidak mungkin kita membahas hadis kalau kita tidak membahas kedudukan ayat-ayat sains. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadis Rasulullah lengkap meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Ini luar biasa ya. Saya hanya memuatkan 8 hadis, tapi itu menyangkut berbagai bidang kehidupan. Mulai dari makanan sampai bagaimana menyangkut supaya nanti anaknya mau cewek apa cowok yang lahir. Ini hadis saja bisa nyinggung seperti itu. Waktu saya nikah dulu sudah belajar itu sama kiai itu. Maka anak saya 1, 2, 3 itu selang-seling. Dulu begitu karena diajari sama kiai seperti itu. Wallah alam qadarullah dilalai ya selang-seling. Cuma yang ke-6 bisa lali rumusnya itu jadinya terus tidak sesuai rumus. Qadarullah itu ya, bukan karena saya, tapi mungkin dengan doa, dengan usaha
Artinya Allah selang-selingkan sebagaimana yang diharapkan. Ya, luar biasa hadis ini kalau kita mau memahaminya. Dari berbagai, ini contoh hadis sain dari Abdul Syukur Al-Azizi. Bapak Ibu bisa beli, sangat murah ya. Tadi termasuk ada yang metode settler yang digunakan untuk menentukan lahir anak putri apa putra itu banyak. Saya punya juga bukunya, nanti bisa yang butuh dibaca. Nah, sains dan teknologi ini tentu di dalam Quran sifatnya implisit ya. Kadang masuk di dalam bagian akidah, kadang di dalam muamalah, muasyarah, akhlak, kadang dalam bentuk tamsil. Jadi tidak melulu eksplisit itu sains, berbagai macam ya. Bisa sebagai tamsil. Tetapi yang perlu kita yakini bahwa isi dan ajaran itu Quran hadis selaras dengan perkembangan zaman. Ini keyakinan. Tidak bisa tidak ya. Kalau tidak batal iman kita. Naudzubillah ya. Pasti selaras. Sebagaimana tadi Quran dari Allah, hadis dari Rasulullah dari Allah, sains diciptakan oleh Allah. Sudah. Rumusnya begitu. Tidak mungkin ada pertentangan di antara keduanya. Nah, tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalahnya adalah hadis yang sampai kepada kita tidak semuanya sahih. Nisbat sanad ya ataupun matannya, kontennya. Itu yang jadi masalah. Maka kita perlu memfilter. La takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyajilna. Ini yang harus kita hati-hati. Jangan sampai kita suka sekali karena di sosial media itu banyak hoax ya. Tentang bulan yang terbelah gambarnya ini dari NASA itu hoax banyak semuanya. Tidak ada bukti sama sekali, nanti kita akan bahas ya. Karena hadis tidak perlu bukti. Kalau hadis buktinya yakin, ada atau tidak ada bukti tidak perlu terus menggugurkan keyakinan kita. Ya. Maka jangan berdusta atasku, karena sesungguhnya barang siapa yang berdusta atasku maka silahkan dia masuk neraka. Hati-hati sekali. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita cuma share aja langsung tanpa kita tahu bahwa itu hadis yang sahih. Kita tidak tahu derajat hadisnya, ini hati-hati sekali. Tolong mungkin kita perlu betul-betul memfilter ini. Karena sekarang secara online kan kita sudah punya hadis banyak, dengan melihat searching aja sudah kita tahu bahwa hadis sahih. Ya. Yang pertama dari sisi penisbatan dan otentitas riwayat hadis ini penting. Ada hadis mauquf, marfu, maktu. Sampai kepada Rasulullah, ada yang sampai kepada terhenti pada sahabat, ada yang dari tabi'in. Nah, kalau sudah sampai ke maudhu ya bahaya itu. Ya, ada banyak perkataan ulama yang dianggap hadis. Nah, ini berbahaya. Apalagi nanti berkaitan dengan persoalan sains, ya, sehingga geger di berbagai sosial media bahwa bumi itu datar, dasarnya hadis ini, ya, pemahaman ayat ini dan berbagai hal lainnya. Ya, tentu orang akan mengkritisi hadis itu karena hadis memang kan dikodifikasi ketika Rasulullah SAW sudah wafat. Ya. Sehingga orang-orang yang memang ada penyakit dalam hatinya, apalagi orang-orang kafir ya, yang tidak percaya pada Quran hadis, pasti mempermasalahkannya. Bagi orang yang sudah yakin kepada sabda baginda Muhammad SAW, ya tidak masalah. Yang kedua, persoalan empiris matan ini. Konten hadis. Ini menuntut persoalan ilmiah itu benar dengan bukti konkret logis dan mampu dianalisis. Maka ada banyak jurnal-jurnal kalau Bapak Ibu nanti membaca, seolah-olah fakta ilmiah itu untuk justifikasi sahih tidaknya itu hadis. Ini sombong menurut saya. Ya, sangat berbahaya bagi orang yang beriman. Soal benar tidaknya hadis dari sisi matan itu ditentukan oleh bukti konkret. Nah, ini dari sisi tauhid berbahaya. Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang ada satu peristiwa yang berkaitan dengan antum a'lamu bi amri dunyakum atau bi umuri dunyakum. Ya, terkait dengan penyerbukan korma. Ya. Ketika Rasulullah SAW lewat di kebunnya sahabat,
Mereka sedang menyerbuk. Ya, ada hadisnya. Kayaknya kok kalau penyerbukan Rasulullah bilang begitu ya, bersabda begitu. Sepertinya tidak ada gunanya penyerbukannya. Sehingga sahabat kemudian tidak menyerbuk kurma. Satu saat ditanya gimana hasilnya, jelek ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, penjelasannya bagaimana dari sisi ini, dari sisi peristiwa ini? Apakah Rasulullah SAW bersabda mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum ini dari pendapat Rasulullah sendiri atau atas dasar wahyu? Apa yang disampaikan Rasulullah itu bidang yang terkait dengan agama, tasyri, ataukah bidang umum? Maka ulama membedakan, kalau itu bidang umum tidak wajib diyakini. Tapi kalau urusannya dengan agama, ini yang perlu diyakini. Ada beberapa pendapat ulama. Nah ini hadisnya. Ya. Jadi kalau berkait perkara dunia, mata pencaharian, bukan sebagai tasyri, tidak perlu diyakini. Nah ini yang disebut perlu bukti konkret. Tapi kalau itu berkaitan dengan syariah, pandangan syariah, maka wajib. Jenis yang wajib kita yakini. Nah ini kita perlu hati-hati sekali ketika memandang suatu hadis yang berkaitan dengan sains. Ketika Rasulullah bersabda, apakah itu urusannya dengan mata pencaharian, penghidupan, perkara dunia, mayis ya, ataukah berkaitan dengan tasyri? Kalau memang berkaitan dengan pandangan syariah, berarti ya wajib. Tanpa reserve kita harus yakin. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Ini hadis riwayat Muslim. Ya. Ini juga perlu hati-hati. Man haddasa anni bi hadisin yura annahu kadzibun bahwa akadul kadzibin. Kalau kita menghabarkan dari Rasulullah SAW satu hadis, padahal kita tahu bahwa itu adalah dusta, maudhu misalnya, bahwa akadul kadzibin, maka ya kamu termasuk salah satu pendusta. Hati-hati sekali, maka kalau kita menyampaikan dasar hadisnya apa, level hadisnya apa, derajat hadisnya apa. Ya. Ada beberapa hadis muskil, bukan hanya ayat sain ya, bukannya hadis sain saja. Berbagai hadis itu banyak yang muskil atau kontroversial juga. Kadang sebenarnya tidak masuk akal, tidak masuk ke rasio kita. Tidak seiring dengan cara pandang manusia biasa. Nah, dan itu terkait dengan kecerdasan umat saat pada zamannya. Kemampuan orang untuk memahami fenomena alam, ya tentu kita tahu bahwa konsep ilmu manusia kan bertahap, seperti bangunan terus makin lengkap sesuai dengan kemajuan teknologi mereka juga, ya kalau makin maju teknologinya makin lengkap datanya seperti sekarang ini. Ya. Ulama berpendapat bahwa selama sanad tidak bermasalah, perawinya jujur, adil dan sebagainya memenuhi syarat-syarat sebagai yang ditentukan, maka mungkin dari sisi konten dapat dikompromikan. Ini ulama ya. Sehingga ulama Sunni mengatakan hadis itu tetap dilestarikan, ya. Bahkan mungkin diamalkan. Selama sanadnya tidak bermasalah. Kalau sanadnya sudah menyangkut perawi yang hafalannya kurang misalnya, ya sudah bisa jadi gugur. Ya. Nah, sikap ulama terhadap hadis muskil. Ini yang hadis muskil, hadis yang belum bisa dipahami secara tuntas ya. Kalau hadisnya sahih, itu artinya misalnya belum ada bukti sains, artinya memang masih merupakan misteri. Manusia belum bisa nyandak, belum bisa menemukan rahasianya. Akal manusia juga belum, dan saya kira ini banyak ya. Ada banyak sekali fenomena sains yang belum bisa dibuka rahasianya oleh manusia karena keterbatasan pemahaman manusia. Nah ini, hadis tersebut tidak sahih, ini yang kedua. Sebab ada ilah yang mencacatkannya. Ada sebab yang menjadikan itu dipandang cacat atau janggal. Tapi nanti kita akan bahas. Ya, kita akan bahas satu persatu sehingga kita bisa memahami hadis itu secara proporsional.
Ini juga terkait pemahaman hadis muskil. Apakah kita akan memahami secara tekstual saja atau kontekstual yang berkaitan dengan tekstual itu? Berkaitan dengan kondisi di sekitar hadis itu muncul, atau kondisi masyarakatnya, atau sebab turunnya, asbabul wurud misalnya. Ini penting difahami. Apalagi kalau kita memahami bahasanya, bahasa Arab yang dipakai pada zamannya, zaman Rasulullah SAW. Ya. Atau yang jelas pemahaman manusia bisa jadi memang belum menjangkau. Ya. Dan sebagainya. Bisa juga memang multidisipliner. Artinya memang tidak bisa dibahas dalam satu bidang sains tertentu, tetapi nyambung-nyambung. Berbagai bidang interdisipliner bisa jadi ya. Kita berharap kita bisa memahaminya sehingga semakin yakin bahwa sesungguhnya mukjizat itu ada dan pasti ada. Nah, ada beberapa pendapat dari, ini ada terkenal yang Muhammad Taufik Sidki, ini dokter peneliti dan pemikir Mesir, yang intinya bahwa tidak mungkin agama dibangun atas dasar otoritas yang samar, karena masih agama kan keyakinan, ya. Maka begitu pula kalau kita membahas tentang sains, kalau yang meragukan ya tentunya kita harus kembali bahwa kalau itu sahih, maka sesungguhnya manusia saja, kemampuan manusia saja yang belum bisa memahami. Apalagi hadis ini kan berkembang, beradaptasi sesuai dengan zamannya ya. Kalau Rasulullah SAW sampai ke sahabat pasti mengamalkan sebagaimana atau meyakini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi kalau sudah nyambung dengan perawinya, dengan pola, ya mungkin struktur masyarakat, budayaan masyarakat dan sebagainya, bisa jadi muncul berbagai cerita-cerita tambahan. Kita mengenai sebagai cerita Israiliyah. Kita kan paham kan, ada banyak hadis yang palsu, ada banyak hadis yang memang sengaja disusupkan kepada masyarakat Islam untuk merusak Islam. Ada banyak kisah-kisah Israiliyah yang tidak berdasar. Nah ini, termasuk di dalam Isra Mi'raj dan sebagainya, ada banyak kisah Israiliyah. Kita ingin memahami apa yang dilakukan oleh Allah, ya nggak mungkin. Ya, bagaimana Allah menciptakan kita tidak memahaminya bagaimana bisa ya, bisa tercipta seperti kita. Nggak mungkin. Sebagaimana kita ingin memahami Isra Mi'raj. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari analisis Zaglur An-Najjar ini, beliau mengatakan bahwa hadis ada lebih dari 60 yang terkait dengan sains tentang hakikat alam semesta. Ya. Dan munculnya ini pembahasan tentang hadis ketika para orang-orang yang memang sengaja menilai Al-Quran, mau melihat keburukan Al-Quran, mereka sudah putus asa, ternyata Al-Quran sudah tidak bisa disalah-salahkan. Ya. Susah sekali para orientalis waktu itu, akhirnya mereka nyasar kepada hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena memang mereka bisa memahami hadis itu punya kedudukan yang berbeda-beda. Ya. Tapi menurut An-Najjar tidak ada satupun disiplin ilmu yang lebih teliti dan rumit seperti halnya ilmu hadis. Ini jelas bahwa dalam Islam kedudukan hadis tidak seperti sejarah ya. Hadis itu melalui filter yang sangat rumit ya. Disiplin ilmu yang ketat. Hadis sahih. Memang ulama bisa berpendapat antara Albani kadang mendoifkan hadis Bukhari Muslim ya. Naudzubillah itu. Sampai Albani itu bukan muhadisin sebenarnya, hanya beliau itu sangat sregep mengkaji tentang hadis. Sehingga kalau Bapak Ibu melihat buku-buku beliau, hadis-hadis itu ada yang mendoifkan hadis sahih dari Bukhari Muslim. Wallahu a'lam ya. Ini saya tidak perlu sampaikan. Geliat sains Muslim, ya, geliat sains Muslim, bahwa ini sudah menjadi bagian dari sejarah umat Islam. Ketika ulama-ulama Islam menggali Al-Quran dalam dasar tauhid, kemudian mereka menemukan berbagai fenomena sains ya, yang luar biasa, berabad-abad sebelum Eropa bangkit. Berabad-abad sebelum Eropa
pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Kemudian kita lihat beberapa hadis. Keutamaan menuntut ilmu saya tidak perlu sampaikan karena sudah jelas menjadi bagian kita. Saya langsung kepada hadis yang berkaitan dengan sain. Yang pertama saya sampaikan, ini yang kadang-kadang menurut saya menjadi semangat saya ya sebagai orang IPA. Ya. Hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Baihaqi. Sesungguhnya hamba yang terpilih adalah orang-orang yang meneliti, mengamati matahari, rembulan, bintang, dan awan, mengintai masuknya waktu untuk mengingat Allah, karena untuk berzikir kepadanya. Ini sebagaimana surat Ali Imran ayat 190. Hamba terpilih adalah ulul albab, yang punya kebeningan hati dan kecerdasan otak, sehingga dia bisa memahami, menangkap getaran kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan dan sebagainya dalam ila akhir ayat ya. Artinya dalam berbagai keadaan orang-orang yang memang terpilih untuk mempelajari ini, tentu ada yang terpilih di bidang yang lain ya. Yang meneliti, mengamati matahari, rembulan, bintang dan awan. Ada ketertarikan, bisa jadi menjadi passion atau kegairahan. Dan di Muhammadiyah banyak ya. Saya sering berhubungan dengan Prof. Susiknan Azhari. Beliau profesor ilmu astronomi di Winsuka, Yogyakarta ya. Selalu menulis di Islam Berkemajuan IB Times ya. .com kalau nggak salah. Selalu menulis tentang astronomi. Ya beberapa sama Pak Syamsul Anwar dari Winsuka, Yogyakarta. Profesor yang sangat intens untuk bidang ilmu falak Islami. Monggo Bapak Ibu mungkin perlu sekali-sekali membaca pemikiran beliau ya, yang maju di dalam Muhammadiyah. Jadi hadis terpilih, mudah-mudahan kita juga terpilih sesuai dengan bidang kita ya. Yang pertama hadis tinggi Nabi Adam alaihissalam. Tinggi Nabi Adam alaihissalam. Saya kira ini sudah menjadi bagian dari pengetahuan kita bahwa khalaqallahu azza wa jalla Adam ala suratihi tuluhu sittuna dirya. Ya. Jadi Allah azza wa jalla menciptakan Adam dalam bentuknya tinggi beliau itu 60 hasta. Kurang lebih 27,432 meter. Sesuai dengan prinsip revolusi evolusi ya. Manusia dulu tinggi, kemudian sekarang pendek. Ya. Gambarnya itu dengan sejenis dinosaurus ya. Sejenis dinosaurus. Tingginya sekitar 30 meter. Bukti apakah itu betul? Banyak memang bukti ya. Ini saya berikan gambaran. Mungkin gambar berikutnya, slide berikutnya, perbandingan tinggi Nabi Adam sama Monas, Prambanan, dinosaurus, Borobudur, jam kadang seperti itu. Tinggi sekali Adam yang paling kanan, 27,432 meter. Tinggi sekali, makin lama menyusut ya, menyusut seperti kita paling tinggi 2 meteran, sedikit lah kalaupun ada yang tinggi. Jauh sekali, Monas saja paling separohnya. Nah, ini prinsip sesuai dengan pendapat para sains. Ya. Jadi kalau sekarang tinggi rata-rata pendapat saintis, tinggi rata-rata tubuh manusia antara 1,5 sampai 2 meter. Ada yang 2 meter lebih sedikit, tapi kan itu kelainan gen ya, bisa jadi. Dan biasanya cepat mati itu. Karena sudah abnormal ya. Besar sekali, gigantisme apa namanya itu, yang badannya besar terus tinggi sekali ya. Ya ada banyak kelainan pada tubuh. Kalau dulu sampai 90 kaki, sekitar 30 meter ya, satu kaki sekitar 30 cm ya. Dan ini terbukti sesuai dengan hasil penelitian, ya, namanya genetic bottleneck, penyusutan ukuran tubuh manusia sesuai dengan prinsip sains. Jadi kalau dulu 30 meter, sekarang cuma 2 meter, nyusutnya kok tuh banget ya, tuh banget. Sesuai, wajar. Kalau dari sisi saintis ya wajar. Kalau dulu tinggi sekarang rendah, ya wajar.
Artinya sesuai dengan pendapat sains. Contoh bukti ukuran manusia awal. Ini bukti-bukti sains yang mungkin bisa diteruskan. Bukti ukuran manusia awal itu banyak penemuan. Apakah itu berkaitan atau tidak masalah. Tetapi ukuran yang besar itu, seperti di Sri Lanka ya, nanti bisa dicek di namanya Sabaraga Mua, itu ada bekas tapak kaki yang dipercaya sebagai tapak kaki Nabi Muhammad alam ya. Tetapi memang menjadi keyakinan orang Kristen di sana juga dan orang-orang Islam. Ya. Sampai 180 cm. 2 meter berarti ya. Tapak kakinya itu luar biasa. Contoh di situ. Kemudian ada yang namanya Adam's Peak atau Puncak Adam. Ini juga sama menjadi tempat wisata. Di Afrika Selatan juga sama, ada peninggalannya. Ada gambar berikutnya bisa dilihat di map Google itu di s.id Puncak Adam, di situ bisa dilihat gambarnya. Kemudian jejak kaki raksasa, terus ya di Indonesia ada di Aceh, ya. Apakah itu buatan manusia? Wallahu a'lam. Memang disengaja dibuat, bisa jadi ya seperti itu. Tapi memang menjadi terkenal ya. 6 kali 2,5 meter. Wallahu alam, apakah ini hoak atau tidak? Karena ada banyak hoak yang mengiringi bukti-bukti sains yang berkaitan dengan ayat ataupun hadis Rasulullah SAW. Yang hoak bukan hadisnya maksud saya, tapi bukti sainsnya yang kadang-kadang dibuat oleh manusia. Dengan teknologi sekarang, manusia bisa membuat bukti hoak dengan mudah. Ya. Sekarang nomor 2, hadis khasiat buah zaitun. Ini nanti kita bahas secukupnya waktu saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Bapak Ibu pernah mendalami Tibun Nabawi, saya 2 tahun 2005 sampai 2007 itu mendalami Tibun Nabawi. Di memahami herbal, bekam, termasuk ru'yah syariah itu. Ada banyak hadis yang Bapak Ibu pernah makan buah zaitun langsung asli. Sudah ada yang sudah ya? Kadang-kadang belum pernah zaitun sama sekali ya. Kalau ke Arab atau ke sekitar daerah Arab kan suguhannya itu buah zaitun. Kalau saya bertamu di sana, saya pernah ke sana, suguhannya buah zaitun. Ya kalau lidah kita ya nggak cocok ya. Lidah kita nggak cocok, tapi mereka ternyata suguhan yang paling istimewa ya buah zaitun di samping korma ya. Ya. Ada banyak manfaatnya. Kalau saya biasanya digunakan karena saya bekam dulu, diolesi campuran antara minyak zaitun dengan minyak habatus sauda. Itu cepat kering ya. Untuk menutup kalau ada infeksi dan sebagainya. Makanlah zaitun dan minyailah rambut dengan zaitun. Ya, karena ia dari pohon yang berkah. Dan saya lihat komposisi pada minyak rambut itu ada zaitun. Coba aja Bapak Ibu dilihat. Ya, itu ada zaitun. Orang Islam kalau minyak rambutnya zaitun semua ya insya Allah berkah ya. Jadikanlah zaitun sebagai idam makanan pendamping dan minyakilah rambut dengan zaitun. Ini hadisnya ya. Ada banyak hadis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, hasil dari penelitian memang mengatakan bahwa ada kandungan asam lemak minyak zaitun yang sangat sedikit sekali, berarti ini sehat. Ya. Mengenyangkan katanya. Mengandung nilai kesehatan yang sangat tinggi. Khasiat buah zaitun. Monggo nanti bisa dibuktikan ya minyak zaitun, dan kalau sekarang kan mudah mendapatkannya, hanya saja mungkin akan lebih baik kalau kita mendapatkan dari buah zaitun yang segar ya. Kalau di daerah kan aslinya dari Yunani ya, aslinya dari Yunani. Saya kira sekarang untuk mendapatkan minyak zaitun atau buah zaitun secara online mudah ya, tinggal asal ada uangnya aja sudah nanti dapat zaitun ya. Untuk penyumbatan pembuluh darah, koroner, jantung koroner dan sebagainya. Nah, ini perlu dibuktikan Bapak Ibu, dan secara sains memang sudah dibuktikan bahwa minyak zaitun ini memberikan pengaruh positif pada kesehatan manusia bagi yang mengkonsumsinya ya. Peningkatan kadar lemak berbahaya dalam darah ini kemudian bisa mengurangi ya, mencegah peningkatan kadar lemak berbahaya dalam darah, tekanan darah tinggi, kencing batu dan sebagainya. Ya.
Kalau saya rutinnya memang habatus sauda, walaupun tersedia minyak zaitun ada, cuma nggak segar lagi, sehingga biasanya saya beli minyak habatus sauda ya. Ada beberapa di samping buah zaitun juga habatus sauda, tapi saya tidak sambungkan di sini. Ya. Kandungan vitamin dan mineral bisa Bapak Ibu cek di hellosehat.com ataupun di buku-buku kesehatan. Ada kalori, protein, gulanya 0. Bagi yang menderita diabetes ini juga bagus ya. Vitaminnya juga bagus untuk menghaluskan kulit ya, dan sebagainya. Saya kira perlu kita sebagai orang Islam meyakini hadis itu. Ya. Ini hadisnya memang hadis sahih ya, dari At-Tirmizi ataupun Ibnu Majah juga mengatakan itu sahih Ibnu Majah. Kadang-kadang kita perlu belajar praktek dari keyakinan kita kepada hadis Rasulullah SAW. Justru keyakinan itu yang insya Allah menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit kita ya. Kalau sudah ragu-ragu, walaupun ayat Quran yang dibaca 1000 kali ya, Allah alam, padahal ayat Quran adalah mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadis lalat nomor 3. Ini yang kontroversial, memang hadis muskil. Ada banyak yang bertentangan dengan hadis ya. Jadi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jika ada seekor lalat yang terjatuh pada minuman kalian, maka tenggelamkan, kemudian angkatlah. Kalimat lain, kemudian buanglah ya. Karena pada satu sayapnya ada penyakit, sayap lain terdapat obat. Dari sisi pandangan saintis ini muskil, ini kontroversi ini. Tapi coba kalau kita tempatkan ini di gurun pasir yang tidak ada air. Oh, ada air sak gelas, tiba-tiba lalat masuk. Mau diminum atau tidak? Kalau tidak, kehausan. Ya, kita mungkin ada air sedikit. Tapi dari sabda Rasulullah SAW, satu sayap mengandung penyakit, satu sayap lain mengandung obat. Kemudian diteliti oleh berbagai peneliti dan nampaknya memang betul bahwa kalau sayapnya tidak dicemplungkan dua-duanya, itu virusnya banyak. Tapi kalau kedua sayap dicemplungkan, dalam beberapa penelitian, kemudian bisa ternetralisir. Jadi satu kayak vaksin ya, satu virus, satu vaksin. Jadi hasil penelitian dari berbagai penelitian, bahkan di Indonesia juga banyak penelitian-penelitian seperti itu oleh para mahasiswa ataupun para dosen. Dan ternyata betul virus yang ada di dalam air karena sayapnya kiri atau kanan tidak dijelaskan, tetapi ketika satu sayap tercemplung ke air, kemudian satunya ditenggelamkan, maka virusnya akan berkurang atau habis sama sekali. Ini kontroversi hadis lalat, hadis muskil, tidak rasional memang. Memang betul lah, namanya kuasa Allah itu bagaimana mungkin kita bisa merasionalkan semuanya ya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa sayap kanan mengandung obat, sayap kiri penyakit. Ya ini bisa jadi pandangan kita kan biasanya begitu, kalau kanan yang baik, kiri yang jelek. Ini Ibnu Hajar, tapi hadisnya nggak bicara begitu. Dan berbagai pendapat yang lain, Bapak Ibu, kalau ditinjau dari segi eksperimen laboratorium, bahwa lalat yang tidak dibenamkan ketika hinggap di sebuah minuman, akan meninggalkan banyak kuman. Tapi kalau dibenamkan keduanya, ternyata tidak dijumpai satu pun kuman ketika dua sayap ditenggelamkan. Ya kalau kita ya karena airnya banyak ya tenggelam buang. Ya. Biasanya begitu, tapi kalau nggak ada air sama sekali ya tenggelamkan, angkat lalatnya terus diminum. Maneman kan, toh sudah bersih. Tapi apa ya tegel minum kayak begitu ya. Kayaknya ora tegel blas sih. Karena di Indonesia terbiasa berlimpah air. Nah, kontroversi hadis lalat berikutnya seperti yang disampaikan ini hasil penelitian seorang dokter di Yayasan Al-Hidayah Mesir. Berbagai sumber mengatakan seperti itu ya. Prinsipnya sama ya. Intinya bahwa setelah dua sayap ditenggelamkan, maka semuanya akan menjadi netral. Ini.
Silakan nanti dicek di jurnalnya di Majma' University. Saya cek memang ada di sana. Kemudian pendapat Taufik Sidki dan Rasid Ridho. Ya. Ada kritisi dari berbagai ahli. Ada yang mengatakan, tapi penelitian saya lihat dari jurnal-jurnal itu banyak, bahwa memang ternetralisasi. Bisa jadi yang mengatakan bahwa belum terbukti secara ilmiah, mungkin dia belum penelitian gitu loh. Atau kurang membaca jurnal, karena jurnalnya banyak sekali. Saya membaca jurnal yang di Indonesia juga beberapa, dari mahasiswa-mahasiswa juga ada. Ya. Jadi satu pendapat belum tentu benar. Kalau memang orang itu barangkali memang kurang ya literasinya kan, bisa jadi. Rasid Ridho kita memahaminya bahwa hadis yang samar secara sains tidak perlu dipersoalkan. Kalau memang hadisnya sahih misalnya ya, nggak masalah ya. Bisa saja benar, bisa saja salah. Iya sih memang ya. Tapi kalau hadisnya sahih ya sudah, yakini saja sudah. Bisa jadi karena memang pengetahuan manusia belum nyanda. Ya, kayak ular kan sama. Kalau di kalangan Kristen kan, kalau yakin kepada Yesus maka bisa pun tidak bermasalah. Tapi ternyata begitu mereka digigit bisa mati. Itu banyak dibutuhkan di YouTube itu, ya, ya ternyata kadang mereka bisa jadi pelawak juga ya. Ada banyak kritik rasional, ya, seperti dari Muhammad Al-Ghazali. Kemudian saya tidak akan memberikan banyak bukti sains pada hadis ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa analisis sendiri ya, di searching di berbagai sumber di internet. Intinya sama bahwa banyak penelitian sudah dilakukan, terjadi penurunan jumlah kuman ataupun ternatrilisnya kuman ketika dua sayap ditenggelamkan. Sekarang secara singkat saja biar waktunya cukup. Hadis siklus hujan. 4. Hadis siklus hujan. Walladzi nazzala minas sama'i ma'am biqadarin fa ansyarna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. As-Zukhruf ayat 11. Dasar dari hadis ini adalah ma min amin bi aqalla mataron min am. Tidak ada tahun yang lebih sedikit curah hujannya daripada tahun yang lain. Ulama mengatakan bahwa curah hujan yang turun sama hujan yang naik itu imbang. Dasar dari hadis ini. Nah, orang percaya ukuran dewe jadi ini. Tapi ternyata bisa dipahami, bisa dimaklumi bahwa sebagaimana yang ada di dalam bukunya Zakir Naik, nah ini di penjelasan siklus hujan Miracles of Al-Quran and As-Sunnah, itu ada penjelasan. Ya, saya tidak menyampaikan keseluruhan materinya. Secara total dalam 1 tahun, hujan air yang naik ke atas, terkumpul, kemudian yang turun sebagai hujan, itu jumlahnya sama. Setiap tahunnya. Tidak berkurang sedikit pun, tidak bertambah sedikit pun. Ini hebatnya hadis ya. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana wahyu dari Allah SWT. Jumlah total uap air yang terkandung dalam lapisan atmosfer konstan sepanjang tahun. Maka yang naik, yang turun sama. Tetap setiap tahunnya sama. Tahun ini, tahun depan, tahun berikutnya sama. Sehingga jumlah total air hujan yang mengendap ke dalam bumi juga tetap konstan setiap tahun meskipun jumlahnya bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Tetapi kalau buminya, satu bumi, satu dunia itu sama. Ini pemahaman dari para ulama ya terkait dengan hadis baginda Muhammad SAW yang berhubungan dengan hadis siklus hujan. Ya, ada beberapa riwayat hadis, misalnya di dalam hadis riwayat Al-Hakim, curah hujan pada 1 tahun tertentu kadar airnya tidak kurang dari curah hujan yang turun pada tahun lainnya.
Hadis riwayat Al-Hakim. Hanya saja Allah mengatur pembagian air hujan tersebut di seluruh muka bumi. Bisa jadi berbeda-beda di tempat yang lain. Tapi kalau di total, maka pada 1 tahun yang sama itu jumlahnya sama dengan 1 tahun yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama tentu punya keyakinan. Memang hadisnya itu terhenti sifatnya mauquf pada Ibnu Mas'ud, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Sementara hadis yang lain ada yang dari Ibnu Abbas, ya mauquf. Itu sebabnya ada pengkaji hadis yang meletakkan statusnya pada dhaif. Bisa jadi seperti itu. Ya. Tetapi munculnya hadis ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau dilihat dari zamannya Rasulullah SAW bagaimana ilmu pengetahuan berkembang. Ini satu gebrakan ilmiah yang luar biasa. Kok bisa Rasulullah memahami itu? Rasulullah nggak pernah kuliah ya. Tapi langsung dari Allah SWT. Kalau dibandingkan dengan ilmu iptek yang sekarang, ilmu pengetahuan yang sekarang, khazanah sains modern sekarang, tentu ini hal yang luar biasa. 1400 tahun yang silam, kita aja nggak pernah mikir betul jumlah hujannya sama kan. Ini representasi wujud dari i'jaz ilmi, kemukjizatan ilmiah yang muncul dari hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu hadisnya berstatus dhaif. Tapi tetap diperhitungkan karena kedudukannya yang luar biasa. Bukan hal yang biasa ya, itu hal yang luar biasa. Zaman Rasulullah kok iso ngerti ya. Ya iya karena memang dari Allah yang membuat hujan kok. Kalau kita meletakkan semuanya pada kekuasaan Allah, wajar. Rasulullah itu diberi itu Allah. Maka hal yang kita tidak tahu ya Rasulullah tahu. Semuanya begitu. Jadi meskipun bersifat lemah atau dhaif penjelasan hadis siklus hujan, maka tetap bahwa hadis tentang siklus hujan itu merupakan pengetahuan yang luas. Ya. Bagian dari ilmu pengetahuan modern sekarang ini yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Hanya orang yang diberi pengetahuan saja yang bisa memahaminya. Dalam ini adalah Rasulullah SAW. Jadi riset modern akhirnya membuktikan bahwa jumlah air di dunia selalu sama. Tidak berubah lebih atau berkurang. Ini riset modern. Sama saja. Ya. Oke, yang kelima, hadis bulan terbelah. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qamar ya. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ini fi'il madhi, kalimat aktif yang bentuk lampau. Kata kerja aktif bentuk lampau. Telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa ini belum terbelah. Tapi Qur'annya sudah. Ini fi'il madhi jelas. Ya, kata kerja aktif bentuk lampau sudah terbelah. Ya, begitu pula hadis riwayat Bukhari. Terbelahnya bulan merupakan karamah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di dalam Bukhari yang lain juga sama, bulan terbelah menjadi 2 bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya di bawahnya. Jadi ketika dibelah, masalahnya adalah bahwa sampai sekarang belum ada bukti ilmiah bahwa bulan itu terbelah. Gambar-gambar hoak banyak sekali. Ya. Kalau kita pelajari permukaan bulan, ada bagian bulan yang tidak pernah dilihat oleh kita, oleh manusia di bumi. Sekarang dengan kemajuan teknologinya Cina, dia bisa melewati bagian yang tidak pernah terlihat dari bumi, bagian yang gelap. Tapi apakah ada retakan? Ada banyak bagian dari bulan yang seperti retakan. Tapi apakah itu dari mukjizat Rasulullah atau bukan? Wallahu alam. Dalam bukunya Zaglul El-Nagar, An-Najar ya. Nanti filenya bisa saya share. Bahwa salah satu fenomena yang menjadikan seseorang itu masuk Islam namanya Daud Musa Pidcock. Ini adalah orang Inggris ya.
dia mendapatkan Quran dari orang muslim, dia tidak membacanya. Pernah membaca for the first time, dia membuka surat Al-Qamar, dilalah itu kersane Allah ya. Surat Al-Qamar terbaca itu ya. Tadi surat yang saya katakan ya. Telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Nah, suatu saat dia mendengar ceritanya astronot. Ya, dengan berbagai penjelasannya, salah satunya adalah bukti bahwa bulan sepertinya pernah terbelah. Nah, seketika begitu mendengar cerita itu, dia masuk Islam. Karena dia kaget, oh ternyata sama dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bapak Ibu silakan baca di bukunya Zaghloul An-Nagar, Treasure in the Sunnah Scientific Approach. Saya punya bukunya, nanti bisa, tapi bahasanya bahasa Inggris. Nanti bisa dibaca ya. Ini terkait dengan bulan terbelah. Hadis yang lain juga sama, mendukung. Kemudian dari hadis riwayat Ahmad, Muslim juga sama. Hadis bulan terbelah pada, dilihat itu, pada slide nomor berapa itu? Slide nomor 48. Pak. Jadi pada permukaan bulan ada yang namanya garis rima Aridaus ya, Ayadaus. Ada yang berpendapat itu seperti belahan bulan, tapi menurut sains, menurut ini para astronom bukan. Itu memang seperti ada tekanan apa pada lapisan tanah di bulan, kemudian membentuk seperti garis. Wallahu alam. Hanya dari pendapat-pendapat yang terbaru tidak ada bukti bahwa bulan pernah terbelah. Ini pandangan astronom ya, bukan pandangan ulama ya. Bagi orang Islam, mukjizat terbelahnya bulan itu sama seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibakar tidak terbakar. Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Kemudian Rasulullah SAW bisa Isra Mi'raj. Cukup diyakini itu sudah kekuasaan Allah. Bukti ada atau tidak enggak perlu. Itu bagi orang yang beriman. Ya. Apa kita minta bukti bahwa Ibrahim alaihissalam pernah terbakar tapi tidak terbakar? Kalau tidak ada buktinya terus kita tidak percaya. Naudzubillah. Ya. Walaupun terlihat ada buktinya, ada 2 tiang yang di daerah mana, di tempatnya Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada kolamnya ya, kolam ikan, tempat dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wallahu alam apakah betul itu buktinya. Kemudian terbelahnya lautan oleh tongkat Musa alaihissalam. Apakah kita baru yakin setelah melihat bukti? Oh ya wong Israel wae ya jadinya. Paling rewel, paling cerewet. Ya. Paling angel diatur. Nah, kita bukan bangsa Israel zaman dulu ya. Mukjizat Rasulullah SAW, Isra Mi'raj. Apakah kita perlu bukti? Kalau nggak ada bukti terus kita kafir. Cukup 1 ayat Al-Isra sudah menjadikan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hadis tentang bulan terbelah. Tidak perlu bukti. Kita ini lemah. Mau lihat bukti atau tidak bahwa itu adalah ada di dalam hadis Rasulullah SAW dan surat Al-Qamar ayat 1. 1 ayat kita mengkafirinya, naudzubillah. Kafir kita. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penting kita untuk proporsional bahwa hadis yang berkaitan dengan sains itu bisa jadi ada buktinya, yang sudah bisa dilihat buktinya, bisa jadi memang manusia tidak mampu untuk menangkap misteri yang berkaitan dengan hadis-hadis muskil yang terkait dengan sains modern. Ya. Kadang-kadang memang tidak bisa dijelaskan melalui akal maupun pikiran seperti Isra Mi'raj. Saya sampaikan pada beberapa PAP yang lalu ya terkait dengan Isra Mi'raj, bagaimana manusia dengan kedhaifannya mau menjelaskan tentang Isra Mi'raj, ya enggak bisa. Kekuasaan Allah kok mau dibandingkan dengan kekuatan pikir kita, enggak mungkin ya. Jadi sebagai wujud salah satu iman kepada Rasul, maka sepatutnya kita meyakini bahwa pada masa Rasulullah SAW
bulan pernah terbelah. Sebagaimana hadis yang telah disebutkan di atas. Cukup itu saja sudah diyakini. Kalau memang nanti bisa dieksplorasi, kemudian memberikan manfaat bagi kehidupan kita, ya silahkan. Alhamdulillah. Ya. Ya seperti tentang zaitun, itu kan bisa dimanfaatkan. Terus misalnya bagaimana mengatur kelahiran putra-putri untuk anak kita ya. Kalau memang bisa disinkronkan dengan kedokteran, nggak masalah juga, hadisnya sudah jelas. Ya. Kemudian bintang pengaman langit, saya sambungkan, bintang pengaman langit ini juga saya kira sudah menjadi, bukan menjadi rahasia bagi kita ya, bahwa bintang itu lahir, kemudian sekian tahun, kemudian meredup, hilang dan sebagainya. Ya. Terus ini biar saya rampungkan, 7 pengobatan bekam, ini juga sama, silakan nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi. Sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal bagi kalian adalah hijamah atau bekam, atau al-fasdu, mengeluarkan darah ya. Tidak seperti hijamah, kalau hijamah kan hanya sedikit. Ya. Kesembuhan berada pada 3 hal, yaitu minum madu, sayatan pisau bekam, dan sundutan dengan api atau kai. Kai ini dilarang. Ya. Ya, saya rutin setelah kena COVID, rutin bekam. Alhamdulillah, terus segar. Biasanya yang saya rasakan kalau tensinya 180, 1-2 jam setelah bekam itu sudah langsung 130. Itu setiap kali bekam memang seperti itu. Jadi hal yang luar biasa. Saya mempraktekannya sudah tahun 2005, 2006, 2007 ya. Banyak yang bisa dibantu. Ada orang yang lumpuh, saya bekam, besoknya dia bisa langsung jalan. Jadi 4 tahun lumpuh, dibekam hanya bagian tertentu saja, besoknya bisa jalan. Wallahu a'lam, itu urusannya Allah ya. Bisa jadi memang pas dongane kabul ya. Ada hadis-hadis lain yang mendukung ini, kita perlu eksplorasi. Pada testimoni penelitian terkait dengan bekam, saya menyusun buku tahun 2007, panduan bekam itu. Sekarang sudah puluhan ribu di-download karena saya bebaskan ya. Saya bebaskan untuk di-download. Jadi berbagai kasus bisa ditangani menggunakan bekam, Bapak Ibu monggo. Karena bekam ini sebenarnya sudah berlaku sejak zaman sebelum Rasulullah SAW, termasuk ruqyah syariah. Ya. Tetapi oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW diteruskan karena nilai kemanfaatannya. Ya. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh melalui bekam. Ya. Silahkan nanti bisa dipraktekkan. Yang terakhir pengaturan jenis kelamin, Bapak Ibu. Ini juga muskil, kontroversi. Apa iso ya? Ya tapi saya coba ngatur dulu begitu ternyata, walaupun pernah 12 ya. Ya, saya yang waktu itu yang enggak nyambung yang nomor 6. 1, 2, 3, 4, 5 itu bisa selang-seling. Ya, karena diajari kiai begitu. Praktek ya coba ini dipraktekkan nanti. Bagaimana ya? Bahwa air sperma laki-laki berwarna putih dan ovum perempuan berwarna kuning. Jika keduanya berkumpul lalu sperma jantan mengalahkan ovum betina, maka bayi yang lahir dengan izin Allah laki-laki. Sedangkan jika ovum betina mengalahkan sperma jantan, maka bayi yang lahir dengan izin Allah perempuan. Ini hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu, kalimat ini sepertinya sederhana, gampang. Tapi kalau kita lihat dari sisi zaman Rasulullah SAW, di mana kemajuan kedokteran belum muncul, ini hal yang luar biasa. Kalau ini hadis dibaca oleh ahlinya, dibahas oleh ahlinya, saya kira sangat luas pembahasannya. Maka di dalam hadis riwayat Muslim yang lain juga sama. Ini juga kemudian pada pendapat saintis. Jadi ini adalah terobosan ilmiah yang luar biasa pada zamannya ya, mengenai sel-sel reproduksi. Apakah orang-orang lain di luar Islam sudah memahaminya? Wallahu a'lam ya. Tetapi Rasulullah SAW melalui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ternyata sama ya. Dan sesungguhnya dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan dari mani apabila dipancarkan. Kemudian pendapat Ibnu Hajar. Nah ini, Bapak Ibu ini tinggal 1-2 slide ya. Ini juga secara teknis sama. Bahwa pengaturan jenis kelamin menjadi laki-laki atau perempuan tergantung dari air mani mana yang keluar mendahului. Wallahu a'lam ya. Tapi ini pendapat Ibnu Hajar. Kemudian yang sekarang modern terkait juga dengan pengaturan jenis kelamin ternyata juga bisa.
Dan saya kira hadis Rasulullah sangat luar biasa. Namanya metode settles ya. Bukunya ada, silahkan nanti bisa dicari. Metode settles dalam pengaturan jenis kelamin. Ini menggunakan posisi rofas ya, bercampur ketika bapak ibu bercampur. Sama kemudian diatur. Tentu di sini tidak secara teknis. Silahkan baca How to Choose the Sex of Your Baby. Saya punya bukunya, nanti bisa di-share ya. Bagaimana caranya supaya laki-laki, bagaimana caranya supaya perempuan. Metode mendapatkan anak laki-laki. Bukan ini yang menjadi fokus kita, tetapi hadis Rasulullah SAW ternyata bukti kebenarannya jelas sampai sekarang bisa dilihat ya. Jadi hubungan badan bagaimana mendapatkan anak laki-laki seperti ini. Ya tentu seterusnya sifatnya teknis, silakan nanti bisa dibaca. Bukunya juga banyak dijual di Bukalapak, di Shopee dan sebagainya. Ya. Juga bagaimana kalau untuk mendapatkan anak perempuan, ini sama juga. Ya. Dan How to Choose the Sex of Your Baby, silakan bukunya ada di toko-toko buku ya. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan itu semuanya adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui baginda Muhammad SAW. Mohon maaf kalau saya kurang ahli untuk menjelaskannya karena tidak semuanya tidak saya pahami 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Kasmu yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Mungkin dari jamaah yang hadir di Masjid At-Taqwa Pataman maupun yang hadir secara online, mungkin ada yang ditanyakan, monggo. Monggo Bapak Ibu yang ada di Masjid At-Taqwa maupun yang ada di Zoom, jika ada pertanyaan silakan langsung saja untuk menghidupkan mic-nya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita bisa mendeteksi usia Nabi Adam sampai sekarang secara matematis maupun bukti-bukti empiris. Pertanyaannya, apakah ada baik dari dalil maupun sains diciptakannya malaikat dan barang itu diciptakan malaikat atau jin berapa tahun, karena pada saat diciptakannya Adam kan malaikat sudah ada dulu. Iya. Makhluk sebelumnya juga yang pernah dengan Banul Jan, bangsa jin juga sudah ada dahulu. Dengan penciptaan alam semesta. Alam semesta ini kan awal dari alam semesta ini, sains kan juga pendekatan dunia semata dari sains. Barangkali ada keterangan yang menjelaskan interval antara alam semesta yang diciptakan, isi yang berupa malaikat dan jin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Terima kasih Ustaz Dewan. Hadis ataupun ayat terkait dengan penciptaan alam semesta banyak sekali. Dalam kajian tema ilmi ini ada dibahas khusus ya, penciptaan alam semesta. Kalau dalam ayat Qur'annya jelas bahwa alam semesta diciptakan dalam 6 masa ya. Masa ini tafsir. Artinya satu masa itu berapa lama pun tidak bisa. Kalau urutannya di dalam ayat Quran ataupun hadis sudah jelas. Mungkin berbeda dengan kitab-kitab lainnya.
Berapa masanya itu memang hanya Allah yang tahu. Hanya saja memang misalnya sebagai contoh misalnya urutannya. Mana dulu antara penciptaan matahari dengan tumbuhnya tanaman? Logikanya kan mesti matahari dulu baru tanaman. Sebagai contoh seperti itu. Jadi urutannya ini kalau di dalam hadis-hadis sudah jelas logis. Ada beberapa pendapat yang mengatakan urutannya bisa berbeda. Ya. Ini dalam 6 masa. Saya tidak hafal urutan masa 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian sampai begitu bumi siap, Allah Subhanahu wa taala turunkan yang namanya Bani Jannaya dari sebangsa jin. Kita tidak tahu memang adanya kan kalimat dari iblis khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, bahwa saya diciptakan dari nar, dari api yang menjilat-jilat, kemudian Adam dari tanah misalnya. Kalau malaikat memang dalam hadis-hadis dari nur ya, dari bagaimana prosesnya tidak ada. Begitu pula terkait dengan umur. Kalau umur dalam hadis-hadis banyak memang bahwa Adam alaihissalam sekitar 1000 tahun. Tetapi memang Adam diberikan semacam ilmu, ya, asma'akullaha, termasuk umur anaknya sendiri, anak cucu Adam sampai hari kiamat difahamkan oleh Allah kepada Adam. Sehingga tahu Daud ini lahir di sini, kapan, umurnya sekian, memang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam. Ya. Dan itu ada di dalam hadis-hadis pemahamannya. Wallahu a'lam hadisnya kuat apa tidak, tapi saya sering membaca itu terkait dengan hadis-hadis yang umur. Bahkan manusia atau makhluk yang menghuni bumi sebelum Adam alaihissalam pun sudah banyak diceritakan, sehingga malaikat juga mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa akan menciptakan Adam, sehingga malaikat menyampaikan apakah intinya apakah enggak cukup saya sudah bertasbih dan sebagainya, menciptakan makhluk yang cuma suka berperang, menumpahkan darah. Itu dari bangsa jin ya. Sehingga ketika akan diciptakan Adam alaihissalam, maka Allah turunkan pasukan untuk menghancurkan mereka, untuk membunuh mereka, dan mengusir mereka dari bumi, sampai mereka terusir ke lautan, ke gunung-gunung dan sebagainya. Karena yang tanah biasa akan dihuni oleh Adam dari jenis manusia ya. Tentu dari tanah mestinya begitu, kalau jin kan memang dari api. Hal yang sangat misteri sampai sekarang masih banyak terkait dengan penciptaan bumi. Bapak Ibu bisa membacanya pada tafsir ilmi, sudah disusun oleh Depak gitu ya, monggo. Pada link yang sudah pernah saya bagikan juga sudah ada buku-bukunya secara lengkap, nanti tinggal dibaca. Jadi memang ada yang bisa dipahami oleh sains manusia, tapi saya kira masih banyak misteri yang tidak bisa dipahami terkait dengan penciptaan alam semesta, peristiwa Big Bang. Sampai sekarang pun belum ada Big Crunch ya, ketika nanti alam semesta akan digulung, dan ayatnya sudah jelas mengatakan seperti itu, satu saat akan digulung sebagaimana awal penciptaannya. Tapi sampai sekarang alam semesta kalau dari pengukuran IR masih mengembang terus sampai batas wallahu alam. Tapi kalau melihat hadis Rasulullah SAW bahwa jarak antara Rasulullah dengan kiamat itu seperti 2 jari ini, saya kira ya ini juga menjadi misteri, 2 jari itu ukurannya piro. Kalau umur bumi sekitar 10 miliar, kalau sekarang sudah 5 miliar, berarti kan masih 5 miliar. Katanya kok kiamatnya sih tua banget ya. Ya, tapi kitanya kan umurnya pendek. Ngapain kita mikir kiamat kalau kita sendiri sudah mati gitu loh. Jadi enggak, hadis-hadis memang banyak sekali, Bapak Ibu, memang itu saya kira memang tidak mungkin kita bisa menggali ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Simpel apapun, akhirnya kita kembali pada pemahaman bahwa Allah Maha Besar ya, hamba ini tidak mampu kecuali yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Ustaz Iwan, saya tidak bisa memahami betul terkait dengan hadis-hadis yang seperti itu. Terima kasih. Monggo barangkali jamaah ada yang bisa menambahi, karena saya juga punya keterbatasan bidang yang saya kuasai. Monggo. Monggo, ada jamaah lagi yang ingin bertanya?
Mungkin cukup saya tanya jawab ini. Nggih. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum ditutup dengan doa, ini ada pengumuman. Yang pertama, infak pengajian Ahad pagi hari ini 14 Agustus 2022 terkumpul Rp281.900. Semoga amal Bapak Ibu diterima oleh Allah dan dibalas dengan rezeki yang luas dan berkah. Kemudian pengajian Ahad pagi selanjutnya 21 Agustus 2022 insya Allah bersama Ustadz Jani Muhtada. Beliau merupakan pengasuh Pondok Risalah Al-Muhtada Semarang yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa Patemon. Kemudian untuk selanjutnya pengajian Ahad pagi tanggal 28 Agustus 2022 bersama Ustadzah Dr. Randa Haji Dewi Purnamawati dari Solo, mantan birawati yang sekarang aktif berdakwah membentengi umat dari pemurtadan. Kemudian bagi Bapak Ibu jamaah yang ingin berinfak untuk pembangunan Masjid At-Taqwa Patemon bisa melalui nomor rekening BSI dengan nomor 715000773 atas nama pembangunan Masjid At-Taqwa Patemon, atau bisa menghubungi call center Masjid At-Taqwa di 0821 3662 4245. Baik, terima kasih. Terus selanjutnya itu doa. Mungkin pada Ustadz Kasmi saya mohon untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum man amwat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Ustadz Kasmi yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya itu penutup. Mungkin apabila ada salah kata dalam saya membawakan acara pada pagi hari ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian apabila sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, alhamdulillah untuk pengajian Ahad pagi hari ini sudah selesai. Di sini ada Ibu Sumartini, turnuwun Ibu sampun hadir. Nggih, sami-sami bareng matur nuwun. Nggih, turnuwun Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Ibu Siti Mutmainah, matur nuwun Bu, sampun hadir. Nggih, sami-sami Pak. Matur nuwun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.